Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya tetap di rumah saja dulu. Jadi belajarnya di rumah dulu ya. Baik, pagi hari ini kita bertemu di daring pembelajaran TIK. Tentunya kali ini kita kali pertama untuk belajar TIK atau pembelajaran TIK. Nah, kemarin kita baru mengenal apa sih yang akan kita eh, pelajari di pelajaran TIK. Nah, kali ini kita akan mengenal materi-materi pembelajaran TIK. Oke? Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang pertama di daring pembelajaran TIK, yaitu tentang alat komunikasi. Kira-kira nih, anak-anak tahu nggak alat komunikasi? Ayo, alat komunikasi. Ayo, ada yang tahu? Oke, baik. Untuk alat komunikasi itu alat untuk berbagi informasi, ya. Nah, lebih jelasnya nanti Pak Guru akan sebutkan alat-alat komunikasi yang digunakan dari zaman dahulu hingga zaman modern. Nah, zaman modern itu yang zaman saat ini yang sekarang kita lalui, ya, yang kita lewati ini. Nah, kalau zaman dahulu, ya zaman yang sudah lama. Nah, seperti itu ya. Oke, kita mulai dari zaman dahulu. Oke, yang pertama yaitu lonceng. Kira-kira anak-anak pernah lihat lonceng nggak? Nah, tentunya kalian mungkin sudah pernah sering lihat lonceng ya. Nah, lonceng itu adalah salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk berbagi informasi pada saat zaman dahulu. Contoh saja nih, di sebuah desa atau di sebuah kampung, alat komunikasi yang digunakan itu lonceng. Kenapa lonceng? Karena misalnya seperti ini. Ketika bunyinya dibunyikan, bunyinya keras, itu mungkin tujuannya untuk mengumpulkan masyarakat atau orang-orang. Nah, ketika bunyinya cuma 1-2 kali, itu mungkin mengingatkan, oh sekarang sudah jam segini loh, sudah jam 12 malam loh, harus tidak boleh keluar, kayak gitu contohnya. Ya, jadi lonceng ini dibunyikan untuk memberikan informasi kepada orang lain agar orang lain itu tahu. Nah, seperti itu ya. Oke, nomor 2 alat komunikasi zaman dahulu yaitu surat. Nah, surat sampai saat ini kita masih gunakan ya. Nah, tetapi surat itu adalah sebagai alat komunikasi zaman dahulu juga. Zaman dahulu itu surat juga ada. Kenapa dibilang itu? Kayak contoh ini seperti zaman kerajaan. Zaman kerajaan itu ndak ada yang pakai SMS, ndak ada yang pakai telepon, ndak ada yang pakai WhatsApp. Nggak ada juga yang pakai Instagram atau alat komunikasi yang lain yang saat ini kita gunakan. Jadi zaman dahulu itu kalau surat itu ditulis tangan, nggak seperti saat ini kita bisa ketik di komputer. Zaman dahulu alat komunikasinya untuk surat ini ditulis tangan. Nah, tulis tangan pun itu biasa digunakan bukan pakai ballpoint atau pensil yang sekarang kita gunakan. Itu menggunakan pensil kayak pensil kuas gitu. Jadi khusus untuk menulis. Pernah nggak anak-anak menonton film-film kerajaan, kartun-kartun kerajaan yang zaman dahulu? Misalnya, raja ini mengirimkan surat ke kerajaan ini. Nah, coba kalian lihat pas saat dia menulis surat, dia bukan pakai pulpen kayak saat ini kan? Nah, pakai kayak kuas itu. Jadinya dia tulisnya berhati-hati sekali biar tidak salah. Nah, tintanya itu beda, tidak seperti saat ini. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan surat zaman dahulu sama zaman sekarang yaitu tempatnya, kertasnya itu beda. Setelah itu caranya pun berbeda. Dulu pakai tulis tangan, sekarang bisa pakai ketik. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Alat komunikasi yang berikut adalah apa yuk? Merpati pos. Nah, kenapa merpati pos? Karena merpati itu dulu sampai saat ini sih dianggap itu dia terpercaya gitu. Nah, terpercaya kenapa? Karena dia membawa surat dari suatu tempat ke tempat yang lain sesuai tujuannya. Dulu pada saat zaman kerajaan itu biasanya kayak gini. Suratnya sudah ditulis seperti tadi itu, tulis tangan, setelah itu digulung-gulung kecil,
baru diselipkan ke burung. Kalian mungkin pernah nonton film-film kartunnya, mungkin seperti itu gambarannya. Jadi surat yang dibuat itu ditancapkan di burung atau diikatkan di burung merpati, baru diantar. Nah, seperti itu ya. Bagaimana cara untuk melatih merpatinya, Pak Guru kurang tahu. Intinya pada saat zaman dahulu itu burung merpati itu atau merpati pos itu biasa digunakan. Oke? Paham ya? Paham dong. Oke, kita lanjut lagi. Alat komunikasi berikutnya yang zaman dahulu yaitu apa? Ayo, daun lontar. Nah, anak-anak mungkin pernah mungkin melihat daun-daunnya, tetapi daun-daunnya berbeda. Ini daun khusus, daun lontar. Mungkin kalau anak-anak belum tahu tampilan daunnya seperti apa dan bagaimana cara penulisannya, kalian bisa lihat di gambar sebelah sini. Oke? Jadi seperti itu. Oke? Nah, jadi di daun itu ditulis tangan juga. Nah, bedanya dengan surat tadi apa? Nah, kalau surat itu ditulis di kertas. Kalau yang di daun lontar ini ditulisnya di daun lontar itu. Tujuannya sama, semuanya tujuannya sama, yaitu untuk menyampaikan informasi. Oke? Paham ya? Paham sejauh ini? Harapannya Pak Guru paham. Nah, baik, kita akan lanjut ke alat komunikasi zaman modern atau zaman saat ini, ya, yang kita lalui atau yang kita lewati sekarang. Nah, yang pertama adalah radio. Nah, radio sekarang sampai ada khusus gitu untuk memancarkan sinyal radio yang memberikan kita informasi-informasi, mau itu berita, mau itu lagu, tetapi kalau di radio kita hanya bisa mendengarkan suara saja. Nah, tetapi secara langsung kita sudah mendapatkan informasi dari suara itu, dari yang dihasilkan radio itu. Oke, kenapa dibilang alat komunikasi ya itu? Jadi informasinya masuk ke radio, setelah itu dia keluarkan suara dan kita dengarkan. Seperti itu. Paham ya sejauh ini ya? Untuk alat komunikasi zaman modern, untuk radionya paham ya? Nah, kita lanjut lagi. Ada lagi alat komunikasi zaman modern, yaitu koran. Nah, anak-anak mungkin pernah sering berhenti di traffic light, di depan yang biasa kalian dengar lampu merah. Nah, itu biasanya di pinggirnya itu ada kertas-kertas berisikan tulisan-tulisan, gambar dan sebagainya. Ada juga mungkin yang menawarkan biasanya kalau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu atau adik-adik yang membawa kayak buku gitu, nawarin koran mas, ya itu namanya koran ya. Ada tulisan banyak, ada gambar juga banyak, kertasnya juga yang banyak, lebar-lebar kertasnya, itu namanya koran. Kenapa dikatakan sebagai alat komunikasi? Karena di situ banyak informasi diberikan, ya, ditulis, diketik di koran tersebut. Setelah itu untuk meyakinkan lagi ditaruh gambar juga di situ, maka dikatakan sebagai media atau alat komunikasi modern. Oke? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi, yaitu televisi. Nah, tentunya televisi ini paling sering kalian gunakan. Siapa suka nonton kartun lewat televisi? Ayo, aku rasa kalian semuanya suka ya. Nah, jadi selain menonton kartun, televisi itu juga bisa sebagai media alat komunikasi. Kenapa? Karena contoh seperti ini. Berita ditampilkan di TV, mama, papa, atau kalian nonton juga. Oh, misalnya di Lombok itu ada kebudayaan ini loh. Di Lombok ini tempat wisatanya ini loh. Nah, itu sebagai informasi untuk orang lain. Walaupun kita sudah tahu sih, tapi untuk orang lain kan mereka belum tahu. Nah, itu sebagai informasi buat mereka. Oh, iya benar ya, di Lombok juga ada itu loh. Bagus sekali ya tempatnya, kayak gitu. Nah, contohnya seperti itu ya, Nana ya. Paham ya? Nah, lanjut lagi. Telepon kabel. Nah, telepon kabel itu biasanya kita lihat ada juga di rumah, ada juga di kantor-kantor. Bukan dulu ya, sampai saat ini masih digunakan. Selain telepon yang biasa kita genggam itu, yang biasa kita bawa-bawa itu, yang bisa pakai touchscreen atau layar sentuh itu,
ada juga namanya telepon kabel. Nah, telepon kabel itu hanya satu tempat aja, tidak bisa dipindah-pindahkan, tetapi sama sih fungsinya untuk menerima informasi seperti HP yang biasa kita gunakan. Oke, paham ya? Nah, tetapi kalau telepon kabel ini kita tidak bisa video call, ya, hanya bisa mendengarkan suara. Tetapi dari mendengarkan suara kan kita sudah bisa mengetahui informasi. Misalnya nih, si A menelpon si B. Halo, ini si A bilang, saya lagi di Lombok Timur nih. Langsung si B bilang, oh iya, saya lagi di Lombok Utara nih. Nah, seperti itu. Jadi memberikan informasi yang si A bilang di tempat lain, yang si B kasih tahu di tempat lain. Nah, jadi memberikan informasi. Oh, dia jadi tahu di mana lokasi temennya itu. Oke, paham ya sejauh ini ya? Harapan Pak Guru kalian paham. Nah, selanjutnya, ini yang sampai saat ini kita gunakan yaitu telepon genggam. Kenapa dikatakan telepon genggam? Karena teleponnya itu bisa digunakan. Seperti apa tampilan telepon genggam yang kita gunakan itu? Nah, seperti yang anak-anak biasa pakai, atau mungkin yang saat ini anak-anak pegang. Jadi touchscreen, ada untuk mengetiknya, bisa video call, bisa menonton video, bisa membuka YouTube dan sebagainya. Nah, telepon genggam itu ada juga sebagai alat komunikasi. Kenapa? Karena di situ kita bisa searching atau kita mencari di internet gambar apa, mungkin gambar Gunung Rinjani, seperti apakah itu? Nah, jadi nanti langsung ditampilkan di ponsel kita. Misalnya kita keluar, misalnya nih di rumah ada kakak dan papa. Nah, misalnya anak-anak pergi keluar ke mall sama mama, terus itu kasih tahu ke mamanya, kasih tahu ke papanya lagi di rumah, Pak, saya lagi di mall sama mama. Nah, kayak gitu. Lain dengan telepon kabel tadi. Kalau telepon kabel itu hanya diam di rumah aja, nggak bisa kita bawa kemana-mana. Kalau telepon genggam itu bisa kita bawa kemana-mana. Oke? Paham? Harapannya Pak Guru kalian paham lagi. Oke? Lanjut lagi. Nah, ini yang akan sering kita gunakan, yaitu komputer. Wah, komputer juga alat komunikasi ya? Tentunya komputer itu juga sebagai alat komunikasi. Nah, di komputer itu kita bisa membuat surat, kita bisa membuat cerita, kita bisa mencari sesuatu lewat internet, lewat komputer itu. Nah, dan sebagainya. Masih banyak lagi fungsi-fungsi dari komputer. Maka dikatakan itu sebagai alat komunikasi modern. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu kayaknya. Nah, sekian dari Pak Guru, penjelasan yang Pak Guru berikan ini. Harapannya Pak Guru kalian paham ya, dari alat komunikasi yang zaman dahulu hingga zaman modern. Jadi sama fungsinya tetapi beda bentuknya, ya. Dan zaman modern itu lebih dipermudah lagi, lebih mudah kita gunakan dibandingkan zaman dahulu. Zaman dahulu kita harus tenteng-tenteng, berat-berat dan sebagainya, dan susah kita cari barangnya. Nah, kalau saat ini itu kita mudah mencarinya, bisa di toko, dimanapun, misalnya di konter dan sebagainya. Oke? Paham ya sejauh ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap belajar. Harapannya Pak Guru kalian terus belajar, terus belajar biar tambah pintar. Oke? Sekian dari Pak Guru. Selamat pagi. Bye-bye.